kejadian atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Benar kan? Kan kalau sejarah kita yang di sekolahan begitu kan? Ya. Apa sih sejarah? Yaitu sejarah Ponorogo, sejarah ya pokoknya sejarah bangsa, mau sejarah apa, itulah sejarah yang ada. Terus bagaimana ya kalau sejarah yang ada, contohnya dari A sampai Z. Ya udah A sampai Z udah selesai. Terus atau teori teori Pantarai. Apa teori Pantarai itu dari hulu ke hilir. Dari Gunung Pangrango sampai dengan ke Muara, ke laut kan. Kira-kira bisa baik lagi nggak? Nah, itulah istilah sejarah yang ada. Bagaimana dengan jawaban Al-Quran? Nah, jawaban Al-Quran buka surat Toha ayat 21. Qala hujah wala takhaf siratakal tu. Ya. Sirat adalah satu perjalanan. Kalau perjalanan adalah dari A sampai Z. Jadi kalau satu perjalanan adalah pergi pulang. Jadi udah pergi pulang lah, balik lagi. Itu kalau menurut Quran, sirat itu perjalanan. Yang kedua, surat Sofat ayat 62. Ajalika khairul julan am sajarah yakub. Sajarah adalah pertumbuhan atau perkembangan. Ya kalau pertumbuhan contohnya silsilah gitu kan. Silsilah dari dia lahir terus anak-anak kan gitu, dewasa kan, remaja, dewasa, orang tua. Kalau udah tua dia kembali ke anak-anak lah. Pasti begitu gitu. Yang ketiga itu surat Al-Imran ayat 140, yaitu yaumun atau ayamun. Itu satu peredaran. Jadi contohnya siang dan siang, malam, siang lagi. Ini kalau menurut Quran. Jadi kalau menurut istilah Quran apa? Jadi kali ini aja, mau perjalanan, peredaran, pertumbuhan iman di muka bumi di sepanjang kehidupan manusia di muka bumi ini. Itulah istilah sejarah menurut Al-Quran. Nah, isinya bagaimana? Di dalam sepanjang kehidupan manusia itu isi sejarah adalah dialog. Dialog adalah pergantian. Bukan percakapan ya. Dialog adalah pergantian. Jadi nur menurut sunnah rasul dan atau julumat menurut sunnah sayatin. Jadi kalau nur itu sedang tampil, maka julumat diam. Maksudnya diam itu dia tetap ada, cuman nggak eksis. Nah kalau julumat sedang tampil, berarti nur diam. Bukan yang nggak ada, tetap ada, cuman dia nggak eksis. Itulah isi sejarahnya. Nah, gimana dengan prinsipnya? Nah, prinsip sejarah itu buka ayat Al-Anbiya 104. Yauma nafis sama kata sijilil kutub kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Peredaran ibarat kami Allah melipat dan untuk menulis satu pembukuan. Begitu kami akan mengulang-ulanginya. Nu'iduhu, mengulang-ulanginya dari yang awal sampai yang akhir. Maka berdasarkan surat Al-Anbiya 104 itu, sejarah iman adalah totalitas laku perbuatan manusia yang terus-menerus dan sambung menyambung atas satu prinsip yang sama. Apa prinsipnya? Nur menurut sunnah Rasul dan atau julumat menurut sunnah. Karena kan prinsip yang sama, mau nur atau julumat.
oleh muka dan waktu yang Berbeda-beda. Atau berlainan. Terusnya sampai untuk mencapai kesudahan akhir. Sampai itu kan totalitas tuh, berarti kan tuh dari yang awal sampai yang akhir. Itulah prinsipnya, prinsip sejarah iman. Yang hidup kita ini kalau nggak nur menurut sunnah rasul, ijulmat menurut sunnah yatin yang manggung. Mana yang mengaturnya? Itulah prinsip sejarah imannya. Nah, setelah itu kita masuk ke tonggak sejarah iman. Tonggak sejarah iman itu kapan dimulainya iman ini? Makanya bukanya surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 37 sebenarnya. Sampai 37. Karena kan yang namanya tonggak sejarah itu harus ada ininya, contohnya kan, baik itu yang nur maupun yang dulu. Nah, begitu tuh di ayat 30-nya Allah ngomong sama malaikat. Ini 30 sampai 34 nih awalnya nih ya. Kan ngomong tentang sejarah iman. 30 sampai 34 nih awalnya nih, titik awalnya nih. Ya malaikat kata Allah, gue mau mintain satu makhluk yang bisa beralternatif di muka bumi ini, jailun fil ardi khalifah. Kata malaikat, kenapa enggak gue aja yang lupa? Kata Allah, gue yang punya ilmu, bukan lu. Itu kata Allah. Bukannya ente, kata Allah. Makanya di 31-nya wa allamal adama al-asma. Allah mengajarkan Nabi Adam satu ilmu yang bernama al-asma. Nah, sampai dengan 34 terus akhirnya malaikat kan malaikat setujulah ya Allah yang punya ilmu, gua enggak. Makanya Allah menyuruh malaikat dan jin untuk berpartisipasi. Tapi malaikat ikut tunduk gitu kan, untuk patuh atau berpartisipasi, sedangkan iblis enggak. Nah itu dijelasin lagi di surat Al-A'raf gitu kan. Bagaimana malaikat dikasih ruang oleh Allah itu untuk menggoda manusia dari kiri, kanan, depan, belakang kan gitu. Dikasih kesempatan sampai sampai batas akhir dunia ini gitu kan. Sampai sebelum kiamat. Iblis itu dikasih waktu sampai situ. Nah, makanya dia karena dikasih waktu, tapi di sini Adam disuruh bangun dulu satu kehidupan jannah uskun anta wa jaujukal jannah. Silakan Adam bangun satu kehidupan yang berdasarkan nur menurut sunnah Rasul Adam yang pertama. Uskun anta wa jaujukal jannah. Jadi kira-kira ngebangunnya ini di mana? Kalau melihat urutan di sini. Dia 30-nya kan ini jailun fil ardi khalif, bahwa Nabi Adam Allah ciptakan itu di bumi. Ada juga satu ayat yang mengatakan aku hidupkan di bumi, matikan dan bangkitkan lagi di bumi. Ada satu ayat tuh, cuma saya lupa ayatnya yang gimana. Itu kan berarti kan korelasinya kemari. Ini jailun fil ardi khalifah. 31, 34. Nah 35 berarti yang ayat 35-nya di mana suruh bangun kalau begitu? Bumi. Berarti di bumi. Berarti yang dibangun itu satu kehidupan jannah di bumi. Satu kehidupan yang saling memakmurkan, saling hormat. Kan begitu kan? Satu kehidupan jannah. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul hidup saling hormat, saling memakmurkan, saling memenuhi harapan kemanusiaan, saling mencapai tujuan hanyalah dengan ilmunya Allah, Al-Quran, wa sunnatur. Jadi Adam disuruh ngebangun tuh di bumi. Nah singkat waktu, cuman kata Allah kan, jangan kau dekati satu kehidupan sajarah gitu, satu kehidupan yang kepengen udah punya satu, pengen dua.
udah punya 2 pengen 3, satu kehidupan yang berkembang, yang mengikuti hawa nafsu. Lu jangan dekatin ke satu kehidupan kayak gitu. Sajarah gitu. Nah disitulah selaknya si iblis untuk menggoda Nabi Adam. Satu kehidupan yang bagaikan buah holdi. Apa buah holdi? Tahu gak? Tahu gak buah si malakama? Ya. Nah si malakama tahu. Dimakan bapak mati, nggak dimakan ibu mah. Jadi satu kehidupan yang serba salah. Nah maka di ayat ke-36 itu satu kehidupan yang ba'dukum li ba'din adu. Adam memasuki satu kehidupan yang ba'dukum li ba'din adu. Satu kehidupan yang saling sikut, saling peras, saling memiskinkan. Pokoknya saling menjatuhkan lah. Jadi disinilah Adam memasuki satu kehidupan dulu. Karena yang namanya manusia awal harus menjadi contoh baik dia contohin, contoh jahat juga dia contoh. Ya, cuma atas sekelumit kesadaran, saya lupa ayatnya itu yang Robbana zolamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi atas sekelumit kesadaran Adam itu tobat. Maka dia 37-nya tobat. Dengan sekelumit kesadaran Nabi Adam tobat dan kembali membangun satu kehidupan jannah menurut sunnah Rasul Adam yang kedua. Di mana? Bumi. Tetap di bumi. Enggak dijatuhin kan? Kalau dijatuhin gimana cara dijatuhin? Bener kalau bahasa itu dijatuhkan. Yang namanya orang yang tadinya dari direktur terus ke manajer jatuh nggak? Jatuh. Bener kan? Begitulah. Yang tadinya dia memasuki satu kehidupan yang indah, yang bagus, tiba-tiba kehidupan yang jahat, jatuh nggak? Adam dijatuhkan ke dalam satu kehidupan jahanam. Adam diturunkan ke dalam kehidupan yang jahat, jatuh dia. Cuman karena sekelumit kesadaran dia bangun lagi satu kehidupan jannah. Yang sampai ajal dia mati, manusia diumat lah terus sampai dengan Nabi Muhammad. Paham nggak istilah Rafi? Di sini beda kan, sama yang di sininya beda jauh. Apanya? Ya apa penjelasan tadi yang bapak bilang ya, beda jauh di sini. Jadi bingung apa patokinnya tuh gimana